Halo para semua, hello. Oke, mari kita mulakan video. Pada video kali ini, saya ingin berbicara mengenai MMA, oke? Mengenai diri saya, oke? Biar saya introduction ke diri saya. Saya adalah peminat UFC. Saya tidak katakan saya peminat MMA karena saya selalu tidak menonton One FC, Bellator ataupun lain-lain organisasi MMA. Saya cuma menonton UFC. So basically saya adalah seorang casual fan yang sangat meminati UFC. So saya tak boleh nak kata saya hardcore fan yang semua fighting organization pun saya layan. Tidak, saya cuma layan UFC saja. Okay, dan yes, it is safe to say that I am a casual fan. Okay, apabila saya pergi melihat di YouTube ataupun di Instagram mengenai UFC, mengenai fighter-fighters yang ada dalam UFC, bila saya melihat di Instagram selalu terkeluar komen mengenai casual fans. So what if you are a casual fans, okay? Karena sebenarnya penonton UFC adalah 95% memang casual seperti saya. Kebanyakan penonton UFC memulakan minat mereka menonton UFC daripada Conor McGregor, ya. Tak lain tak bukan kerana Conor McGregor. So, saya selamat nak katakan bahwa saya mula menonton UFC kerana Conor McGregor. Tapi, saya mula menonton UFC bukan kerana saya peminat Conor McGregor, tapi kerana saya sangat tidak suka Conor McGregor. So, Conor McGregor ini adalah seorang pelawan ataupun fighter yang menarik ramai minat orang kepada UFC lah. So kredit kepada beliau kerana kebencian ataupun minat orang kepada dia boleh tarik banyak orang menjadi peminat UFC, termasuk saya lah. Okay, perlawanan rasmi yang saya first menonton UFC adalah UFC 229, yaitu perlawanan di antara Conor McGregor dan Khabib Nurmagomedov. Ya, pada masa itu saya baru tahulah sepanjang masa 229 punya UFC itu, event pada 2018. Saya menonton semua embedded vlog di UFC punya YouTube leading to the fight lah. Mereka banyak menggunakan footage dari semasa Conor McGregor menyerang bus yang mengandungi Khabib Nurmagomedov dan para fighters yang lain di dalam bus, di mana Conor McGregor membaling dan memecahkan cermin tingkap bus tersebut, sehingga akhirnya Conor McGregor ditahan dan ditangkap oleh polis lah. Ya, mereka banyak menggunakan ini sebagai promosi. Conor McGregor sangat membenci Khabib Nurmagomedov kerana beliau mengatakan Khabib telah menampar kawan baiknya yang juga seorang fighter dari Rusia, yang bernama apa sudah nama dah, saya pun lupa. Ya, saya lupa nama dah. Okay. Sebenarnya footage yang mana mereka cakap Conor McGregor yang mana dia cakap footage di mana Khabib Nurmagomedov menampar apa nama dia sudah Lobov something lah, ya. Tak adalah nampak macam tampar pun, just Khabib pegang-pegang dia punya muka saja, tak adalah sampai tampar kuat sangat pun. Tapi Conor McGregor kerana dia memang seorang yang rosak sangat-sangat, dia pun pergi buatkan benda ini menjadi satu masalah besar lah, supaya
ya menjadikan lebih banyak tarikan orang untuk menonton uh, beliau punya perlawanan lah, termasuk saya lah tertarik dengan benda-benda ini karena kita ingin tahu, jadi kita sudah tertarik ke dalam ini dan kita pun terus menjadi peminat UFC lah. Setelah saya mengenali UFC post Conor McGregor, barulah saya tahu sebenarnya lagi ramai lagi fighters yang sebenarnya sangat-sangat lebih power dari Conor McGregor ya. Sangat-sangat power dari Conor McGregor. Conor McGregor, ya dia mempunyai satu aura yang menarik orang untuk menonton. Memang dia sangat power dari segi itu. Tetapi sebagai seorang pelawan juga dia sangat bagus. Tapi nak katakan dia the GOAT, dia tidak termasuk dalam conversation the GOAT. Ya dia lebih kepada seorang fighter celebrity bagi saya lah ya. Dan balik kepada dia dengan Khabib, yes, di dalam kelas lightweight 155 pound, Khabib adalah GOAT di sanalah. Seperti yang kita tahu keputusan UFC 229, Khabib telah mencekik Conor McGregor sehingga Conor McGregor kalah lah. So basically dalam perlawanan itu Conor McGregor memang didominasikan oleh Khabib Nurmagomedov. So walaupun orang cakap masa itu Conor McGregor tidak, dia punya mindset tidak betul-betul dalam game itu, saya tak kisahlah. Walaupun fully motivated ataupun fully fokus, Conor McGregor pun still tak boleh melawan Khabib karena Khabib memang betul-betul tersangat kuat di dalam kelas lightweight lah. Bagi saya tak ada siapa pun boleh lawan dia karena seperti kita lihat kebanyakan champion-champion di dalam UFC seperti Usman, Khabib, mereka mempunyai mental yang sangat-sangat kuat. So dan lagi satu dalam punya chin pun sangat kuat lah ya, walaupun kena penumbuk pun orang tak KO juga. Oke, saya cuma menceritakan asal dari mana saya mula meminati UFC lah. So sekarang kita akan fokus kepada UFC yang akan datang, yaitu UFC 261 kalau tak silap saya. Yang akan datang ini yaitu Usman menentang Masvidal nomor 2 ya. Di UFC pertama di antara Masvidal dan Usman menang ya. Dia sebagai champion, dia telah defend dia punya title menentang Masvidal, di mana Masvidal memberitahu bahwa alasan dari dia kalah adalah karena short notice ya. Walaupun tapi kawan baik Masvidal yaitu Dustin Poirier selalu mengatakan sebenarnya Masvidal ini sangat-sangat prepare. Dia hari-hari pergi training pun very hard training, dia tak pernah miss. So di mana kata yang Masvidal memberi alasan bahwa dia short notice tu bullshit lah ya. Sebenarnya dia sentiasa training pun, dia bukannya dia keluar dari dia punya katil terus pergi lawan Usman ya, tidak sama sekali. Dia sebenarnya sentiasa training. Dan untuk saya punya prediction kali ini untuk UFC yang mendatang ini, yang mana pertama kalinya penonton akan kembali ke arena untuk menonton ya, tak ada social distancing. Memang ini betul-betul dia kasih full house, sudah sold out pun tiket dia ya. First event UFC di mana penonton full house boleh datang menonton Usman menentang Masvidal ya. Bagi saya, prediction saya Masvidal akan kalah lagi lah. Dan saya rasa kali ini Usman sangat berdendam dengan Masvidal. Saya tak rasa Usman akan main grappling ataupun main wrestling sama Masvidal seperti yang Masvidal selalu cakap, crotch sniffing dia selalu cakap ya. Tak, saya rasa Usman akan striking dengan dia untuk proof bahwa dia terbaik di mana-mana pun ya, baik di
di canvas maupun berdiri. Kali ini saya rasa Usman akan striking dengan dia, dan saya seperti yang saya lihat kebelakangan nih Usman banyak dia knockout lah, dia boleh knockout orang sebab dia mempunyai jab yang sangat-sangat berkesan. Dia punya jab sangat panjang karena dia mempunyai reach yang sangat-sangat panjang lah, so dia punya advantage main dengan jab dia. Dari situ saya boleh lihat dia punya boxing sangat-sangat bagus lah. So walaupun orang cakap Masvidal ini dia punya striking, boxing semua sangat bagus, tapi saya rasa menentang Usman, saya rasa Usman tak luka pun, muka dia tak lebam pun, dan dia tak akan tergores pun muka dia melawan Masvidal ini ya. Masvidal banyak sembang saja, so prediction saya ialah Usman akan menang lagi melalui knockout. Kali ini saya rasa Usman akan knockout Masvidal. Boleh anda imajinasi Masvidal kena knockout? Yes, that's exactly what I think. Karena apa yang saya perasan juga, Masvidal tidak mempunyai gas tank yang sangat baik juga. Ya Usman dia boleh pergi full 5 round dengan pace yang sangat tinggi ya. Kamaru Usman, the Nigerian Nightmare, sangat terbaik. Dan Gamebred Masvidal, sorry to say, walaupun you banyak cakap kebelakangan ini, tapi sorry to say kali ini you akan kalah lah. Oke. That's it dari saya untuk kali ini. Mungkin selepas ini saya akan banyak mengulas mengenai UFC lah. That's it. Ini video pertama saya membincangkan mengenai UFC, dan that's it for me. Saya akan buat video lagi selepas ini, melihat kepada reaksi-reaksi penonton sekalian lah. Minta maaf karena video ini sangat berterabur dan tidak mempunyai format yang cantik. Anyway, saya try untuk melakukan yang lebih terbaik selepas ini. Okay guys, Usman akan menang lagi. Bye bye.